Di atas panggung yang megah, ribuan pasang mata tertuju pada Habib Bahar. Suasana dipenuhi energi yang membara, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya mampu membakar semangat para pendengarnya. Dari orasi yang penuh provokasi hingga kalimat-kalimat yang memacu adrenalin, Habib menjadi sorotan utama. Begitu banyak yang mengaguminya, mempercayai setiap kata dan tindakannya, karena baginya, tak ada yang mustahil. Ia adalah simbol perlawanan, sosok yang menginspirasi, dan tak pernah gentar menghadapi siapapun. Namun, di tengah teriakan sorakan yang menggema, ada ketegangan yang tak terungkapkan. Di sudut hati Habib, sebuah nama mulai meresap dalam pikirannya, menari-nari di antara gelora kemenangan yang sesaat. Nama itu adalah Panglima Jilah, seorang sosok yang misterius dan tak banyak orang tahu. Hanya sedikit yang berani menyebutnya. Tapi, di dalam benak Habib, pertarungan antara mereka tampak tak terhindarkan. Jilah, seorang pejuang yang konon memiliki kekuatan luar biasa, tak pernah mau tunduk pada siapapun. Dan Habib, dengan segala kekuatan orasinya, merasa dirinya adalah sosok yang tak terkalahkan. Tapi, apakah ia benar-benar tak terkalahkan? Di dalam dirinya, ada perasaan gelisah yang mulai merayap. Bahkan ia sendiri tak tahu apa yang akan terjadi bila berhadapan langsung dengan Panglima Jilah. Apakah ia akan mampu bertahan atau justru menjadi pecundang yang terpuruk di hadapan rakyat yang selama ini memujanya? Ketakutan itu ia sembunyikan di balik sikap tegas dan percaya diri yang selama ini selalu ia tampilkan. Namun, ketegangan yang dirasakannya semakin menggelayuti. Suatu hari, berita itu datang seperti badai yang memporak-porandakan segala ketenangannya. Panglima Jilah menantangnya. Tak ada peringatan, tak ada negosiasi, hanya tantangan langsung yang menghantamnya seperti petir di siang bolong. Tak ada ruang untuk mundur, tak ada pilihan selain maju. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Mungkin selama ini ia sudah menghadapi banyak perlawanan, namun kali ini berbeda. Ini adalah pertarungan yang bukan hanya melibatkan fisik, tetapi juga prinsip dan hati nurani. Habib tahu, banyak yang menganggapnya tak terkalahkan. Namun, di dalam hati, ia mulai meragukan diri. Ketegangan itu menumpuk, menjalar hingga ke tiap inci tubuhnya. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Pada satu sisi, orasi dan ketegasan masih menjadi senjata utamanya, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa kekuatan fisiknya yang tak sebanding dengan Panglima Jilah bisa membuat segalanya berakhir dengan tragis. Seiring waktu berjalan, kata-kata tentang pertarungan ini mulai menyebar dengan cepat. Rakyat yang dulu mengaguminya, kini mulai bertanya-tanya apakah Habib benar-benar mampu menghadapi sosok yang satu ini. Para pendukungnya tak henti-hentinya memberi dukungan, namun di sudut hatinya, Habib merasakan cemas yang tak bisa disembunyikan. Ia mulai merasakan ketidakpastian yang menambah ketegangan dalam dirinya. Seperti permainan catur, setiap langkah yang ia ambil akan menentukan nasibnya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pertarungan antara Habib Bahar dan Panglima Jilah akan segera dimulai. Di luar sana, ribuan orang berkumpul, menyaksikan dengan harapan tinggi. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka yakin Habib akan menang. Mereka menginginkan kemenangan besar, kemenangan yang akan menguatkan posisi Habib sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Namun, bagi Habib sendiri, segala harapan itu terasa seperti beban yang terlalu berat. Sebelum langkah pertama dimulai, mata Habib tertuju pada sebuah bayangan. Bayangan Panglima Jilah yang berdiri tenang, tak terburu-buru. Di dalam diri Habib, ada rasa takut yang semakin membesar. Panglima Jilah tampak seperti sosok yang tak mengenal kekalahan. Mungkin, selama ini ia hanya berperang dengan kata-kata, tetapi kali ini, ia akan berhadapan dengan kekuatan fisik yang jauh lebih besar. Tangan Habib gemetar, namun ia berusaha tetap teguh. Ini adalah panggung terbesar dalam hidupnya. Panggung kemenangan yang dulu penuh kebanggaan kini terasa seperti panggung kehancuran yang siap meruntuhkan segalanya. Habib Bahar tahu bahwa dalam beberapa detik ke depan, hidupnya akan berubah. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tak ada lagi yang bisa diharapkan selain menghadapi kenyataan yang ada di depannya. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan,
tapi juga tentang bagaimana ia bertahan di tengah ketegangan yang mengguncang dunia. Setelah hari yang menegangkan itu, Habib Bahar tidak bisa tidur dengan tenang. Tidur hanya membawa mimpi buruk tentang apa yang akan terjadi. Bayangan Panglima Jilah terus menghantuinya, seolah berada di setiap sudut pikirannya. Di luar, ribuan orang mulai menanti, memberi dukungan dengan harapan yang membumbung tinggi. Namun di dalam dirinya, Habib merasa seolah seluruh dunia menekan dadanya, membuatnya kesulitan bernapas. Ia tahu, semua mata akan tertuju padanya. Kegagalan bukanlah pilihan, namun keraguan tak bisa dipadamkan. Malam itu, di sebuah ruangan yang sepi, Habib menatap dirinya di cermin. Ia melihat pria yang selama ini dikenal sebagai pembicara ulung, pemimpin yang tak pernah gentar menghadapi siapapun. Tetapi kali ini, ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ketakutan datang begitu nyata, begitu dekat. Ia mulai bertanya-tanya, apakah orasi dan kata-kata keras bisa benar-benar mengalahkan lawan yang lebih kuat? Mengapa semua ini terasa begitu berat? Apa yang sebenarnya ia cari, kemenangan semata atau pengakuan? Pagi menjelang, dan Habib harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan segera berhadapan dengan Panglima Jilah. Di luar, ribuan orang sudah mulai berkumpul, memenuhi lapangan, menunggu seperti massa yang haus akan aksi. Mereka datang untuk melihat pahlawan mereka bertarung, percaya penuh bahwa Habib akan membawa kemenangan. Namun, bagi Habib, kerumunan itu semakin menambah beban di pundaknya. Ia merasa terisolasi, dikelilingi oleh harapan yang berat. Setiap langkah yang ia ambil, setiap gerakan yang ia buat, akan mempengaruhi nasib mereka. Di balik kerumunan itu, ada satu sosok yang tampaknya tak terlalu memperhatikan keramaian. Panglima Jilah berdiri di sudut, dengan senyum yang tidak memperlihatkan ketegangan sedikit pun. Ia tidak tampak seperti orang yang terbebani oleh tantangan ini, seolah ia sudah siap sejak lama. Setiap gerakan Jilah penuh dengan kedamaian yang seakan mengisyaratkan bahwa ia sudah mempersiapkan dirinya untuk apapun yang akan terjadi. Mata Habib tertuju padanya, dan di dalamnya ia melihat bukan hanya seorang musuh, tetapi juga seorang guru yang tak terduga. Di tengah ketegangan, Panglima itu tampak tenang, jauh lebih tenang daripada Habib yang sudah terperangkap oleh rasa takut yang dalam. Setiap detik terasa begitu lambat, dan setiap suara terdengar begitu bising di telinga Habib. Ketika panggilan untuk bertarung akhirnya terdengar, Habib merasa seluruh tubuhnya kaku. Kakinya seperti tidak mampu bergerak, meskipun ia tahu ia harus melangkah. Seluruh dunia seakan menonton dengan harapan yang menggantung. Rasa sakit, kegelisahan, dan pertanyaan tentang apakah ia benar-benar siap untuk ini berkecamuk dalam dirinya. Dengan napas yang tersengal, Habib akhirnya melangkah ke tengah lapangan, tempat di mana pertempuran tak terhindarkan. Panglima Jilah menyambutnya dengan sikap yang sangat berbeda dari apa yang Habib bayangkan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada ancaman. Jilah hanya tersenyum, senyum yang tenang namun penuh makna. "Kau sudah siap?" tanya Jilah, suaranya rendah dan tenang, namun penuh kekuatan. Habib, meskipun jantungnya berdebar, berusaha menunjukkan ketegasan. "Aku siap," jawabnya, namun kata-kata itu terdengar lebih seperti janji kepada dirinya sendiri daripada kepada lawannya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapkah ia sebenarnya? Pertarungan dimulai dengan gesekan pertama antara keduanya. Habib yang mengandalkan kekuatan fisik dan orasinya berusaha memberikan serangan awal, berharap bisa membuat Panglima Jilah terkejut. Namun, Jilah hanya menghindar dengan gesit, tubuhnya bergerak dengan elegan, seolah-olah ia sudah tahu langkah-langkah Habib sebelum Habib melakukannya. Setiap serangan Habib terasa sia-sia, seolah tubuhnya tidak sekuat yang ia bayangkan. Jilah, dengan satu gerakan, menghentikan Habib di tempat, dan itu membuat tubuh Habib terhuyung. Kesombongan yang selama ini menemaninya mulai menghilang begitu saja. Di hadapan Panglima Jilah, Habib merasa seperti anak kecil yang tak tahu apa-apa. Tubuhnya masih gemetar, dan jiwanya merasa semakin terkoyak. Ia belum pernah merasakan kekalahan yang begitu nyata. Serangan demi serangan yang ia lancarkan ditangkis begitu mudah. Rasanya seperti dunia habis runtuh di hadapannya.
Semua yang ia banggakan seakan sirna dalam sekejap, dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa lawannya adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia kira. Serangan-serangan Habib semakin tak berarti di hadapan Panglima Jilah. Setiap pukulan yang ia lepaskan terasa melambat, seolah tubuhnya mulai kehilangan kekuatannya. Jilah bergerak dengan kecepatan yang tak dapat ia ikuti, seperti angin yang mengelak dari setiap serangan. Keringat dingin mengalir di pelipis Habib, dan seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin terdesak. Tubuhnya terasa lelah, namun semangat yang selama ini ia banggakan tetap membara. Tidak, ia tak bisa menyerah begitu saja. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasa seperti terperangkap dalam jebakan yang tak bisa ia lepaskan. Panglima Jilah, yang sebelumnya terlihat tenang dan santai, kini mulai menunjukkan sisi lain dari kekuatannya. Satu tendangan yang begitu cepat dan terarah membuat Habib terjatuh ke tanah. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa seperti tidak lagi mendukungnya. Hatinya berteriak, memerintahkan tubuhnya untuk bangkit, namun kakinya terasa kaku dan lelah. Setiap napas terasa berat, dan tubuhnya seolah-olah telah kehilangan energi untuk melawan. Rasa sakit yang membakar tubuhnya tidak sebanding dengan keputusasaannya yang semakin dalam. Aku sudah mengingatkanmu, suara Panglima Jilah terdengar begitu dekat. Habib menoleh, matanya terbuka lebar melihat Jilah yang berdiri tanpa terpengaruh sedikit pun oleh perlawanan Habib. Kekuatan bukan hanya tentang fisik. Ada hal lain yang jauh lebih penting, lanjut Jilah, kata-katanya menusuk langsung ke dalam hati Habib. Teriakan dari kerumunan semakin samar, seolah dunia ini hanya ada mereka berdua. Semua yang ada di sekitarnya kini terasa hampa, seperti sebuah dunia yang jauh dari harapan. Habib, yang selama ini dikenal dengan orasi penuh semangat, merasa kata-katanya terbungkam. Ia ingin berteriak, ingin melawan dengan seluruh kekuatan yang ada, namun tubuhnya tak mampu lagi menahan. Setiap kali ia mencoba berdiri, ia terjatuh kembali. Dalam keheningan itu, hanya ada suara napasnya yang terengah-engah. Semakin ia mencoba bangkit, semakin kuat perasaan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa di hadapan Panglima Jilah. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, Habib. Ini tentang tekad dan pengendalian diri, kata Panglima Jilah lagi, suaranya tenang namun penuh makna. Habib tidak bisa membalas. Setiap kata itu bagaikan petir yang menyambar ke dalam jiwa yang rapuh. Dalam kekalahan ini, ia mulai merasa bahwa mungkin selama ini ia salah. Mungkin selama ini ia terlalu banyak mengandalkan kata-kata dan kebanggaan, tanpa benar-benar memahami apa arti kekuatan sejati. Apa yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan, mungkin hanyalah ilusi. Tubuh Habib masih tergeletak di tanah, tak mampu bangkit. Sementara itu, Jilah berdiri tegak, matanya tidak menghakimi, hanya penuh dengan kedamaian yang semakin menyakitkan. Rasa terhina semakin menghantui Habib. Ia yang dulu begitu disegani, yang memiliki ribuan pengikut yang menunggu setiap kata-katanya, kini terpuruk di hadapan seseorang yang baru saja ia kenal. Semua pujian dan sorakan yang pernah ia terima kini terasa jauh, seolah-olah ia telah kehilangan segala yang selama ini ia banggakan. Apakah ini akhirnya? Habib bertanya dalam hati, mencoba mencari makna dari semua ini. Pernahkah ia benar-benar tahu apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah kemenangan yang ia kejar selama ini hanya sebuah pencitraan belaka? Semua itu terasa begitu samar. Ia melihat ke sekeliling, mencari jawaban di wajah-wajah yang menontonnya. Namun, wajah-wajah itu tampak kabur, tidak ada lagi yang jelas di matanya. Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan, rasanya seperti sudah tidak berarti lagi. Panglima Jilah akhirnya mendekat, menatap Habib yang terbaring lemah di tanah. Ingatlah, Habib, ini bukan akhir, tetapi awal dari pemahaman yang lebih dalam, kata Jilah dengan penuh wibawa. Setiap kata itu menusuk lebih dalam, membuat Habib merasa semakin terasing dengan dirinya sendiri. Di hadapan Jilah, ia merasa seperti baru terlahir kembali, tetapi kali ini tanpa senjata atau kekuatan. Hanya ada kehampaan yang menunggu untuk diisi. Setelah kekalahan itu, Habib Bahar merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya.
Setiap langkah yang ia ambil terasa hampa. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada semangat yang biasanya mengiringi dirinya. Semua itu berubah menjadi keheningan yang menusuk, seperti langit yang mendung tanpa harapan. Ia berjalan dengan langkah gontai, merasa seperti kehilangan segala hal yang pernah ia banggakan. Di dalam hatinya, hanya ada kebingungan dan kehampaan. Kemenangan yang dulu selalu ia impikan, kini terasa begitu jauh, seakan tidak mungkin diraih lagi. Di luar, ribuan pasang mata memandangnya dengan penuh harap, tetapi Habib tak bisa merasakan apapun selain rasa malu yang mendalam. Semua orang yang mengikutinya, yang berteriak mendukungnya, kini tampak seperti bayangan yang semakin memudar. Mereka tidak lagi melihat sosok yang mereka kagumi, melainkan seseorang yang kalah, seseorang yang tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka. Rasa sakit yang ia rasakan tidak hanya datang dari fisiknya, tetapi juga dari dalam dirinya yang merasa hancur. Selama ini ia mengira ia adalah pahlawan, tetapi kini ia menyadari bahwa ia hanyalah manusia biasa yang rapuh. Di sudut ruangan, di tempat yang sepi, Habib menatap dirinya di cermin. Sosok yang ia lihat bukanlah dirinya yang dulu, pria yang penuh semangat dan keyakinan. Kini yang tampak hanyalah bayangan seorang pria yang terluka, yang terperangkap dalam rasa penyesalan. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana cara ia bangkit setelah jatuh begitu dalam? Selama ini, ia selalu percaya bahwa kekuatan berasal dari keberanian dan kata-kata. Tetapi sekarang, ia sadar bahwa semuanya tidak semudah itu. Kehidupan lebih kompleks dari yang ia kira. Perjuangan lebih dari sekadar tampil hebat di atas panggung. Kenapa aku begitu ceroboh? Pikir Habib dengan penuh penyesalan. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya hanyalah sebuah pertunjukan yang akhirnya berakhir dengan kegagalan. Namun, di tengah kesendirian dan keraguan itu, ada satu suara yang perlahan terdengar di dalam dirinya. Suara yang begitu lembut namun penuh makna, ini bukan akhir. Ini adalah kesempatan untuk belajar, untuk memahami lebih dalam. Suara itu seperti menenangkan api penyesalan yang membakar hatinya. Mungkin inilah saatnya untuk merenung dan mengubah segala yang ia percaya selama ini. Sementara itu, di luar, Panglima Jilah masih menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Kemenangan yang diraihnya bukan hanya kemenangan fisik, tetapi kemenangan atas diri Habib yang selama ini begitu percaya diri. Jilah tahu betul bahwa kekalahan Habib adalah kesempatan untuk membimbingnya, untuk membuka matanya tentang arti kekuatan sejati. Tidak ada rasa sombong, hanya ketenangan yang mengalir dari dalam diri Panglima Jilah. Ia tahu, ini adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang yang harus ditempuh Habib. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah tentang mengalahkan lawan, melainkan mengalahkan diri sendiri. Habib, yang kini merenung dalam keheningan, merasakan kesendirian yang tak terbayangkan sebelumnya. Ketika orang-orang datang dan pergi, mereka hanya melihat sosoknya yang sudah dikenal, namun tidak pernah melihat ke dalam. Tidak ada yang tahu betapa dalam luka yang ia rasakan. Ketika panggung telah hilang, ketika sorotan lampu padam, yang tersisa hanyalah dirinya dan kenyataan yang harus ia hadapi. Kehilangan itu terasa begitu nyata, tetapi, dalam keheningan itu, ia mulai menemukan sesuatu yang berharga, kesadaran. Pikiran-pikiran itu terus berputar di dalam benaknya. Apakah ia bisa bangkit? Apakah ia bisa belajar dari kekalahannya dan menjadi lebih baik? Setiap pertanyaan itu membawa perasaan yang semakin kuat bahwa jalan yang ia tempuh selama ini mungkin salah. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Ada sesuatu yang lebih berarti dari sekadar kekuatan fisik. Dan mungkin, selama ini, ia terlalu fokus pada hal-hal yang tidak benar-benar memberi arti dalam hidupnya. Dengan langkah yang berat, Habib akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangannya. Bukan untuk bertarung lagi, tetapi untuk menemukan dirinya sendiri. Untuk menemukan jalan yang lebih benar, lebih tulus, lebih penuh makna. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dalam kekalahannya, ia merasa ada harapan yang mulai muncul. Harapan untuk memahami bahwa dalam setiap kekalahan, ada peluang untuk bangkit, untuk tumbuh menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu,
Namun Habib masih terperangkap dalam bayang-bayang kekalahan yang menghantui. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Dunia seakan berjalan seperti biasa di luar sana, sementara dirinya terkurung dalam kekosongan batin. Orang-orang yang dulunya memberi tepuk tangan dan sorakan kini hanya menatapnya dengan simpati, tanpa kata-kata yang mampu menghibur. Ia merasa seperti seorang asing di dunia yang dulu pernah ia kuasai. Semakin ia mencoba menegakkan dirinya, semakin dalam perasaan hampa itu menggerogoti jiwanya. Di dalam keramaian itu, ia berusaha mencari arti dari segala yang terjadi. Teman-teman dan pengikutnya mencoba memberi nasihat, namun suara mereka hanya menjadi deru yang semakin menjauh. Ia merasa terasing dalam keramaian, terjebak dalam pemikiran bahwa mungkin ia telah melakukan kesalahan fatal selama ini. Apakah aku harus kembali pada jalan yang dulu? Apakah aku harus mengabaikan rasa malu ini dan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja? Pertanyaan itu terus menghantui setiap langkahnya. Suatu malam, setelah sekian lama tenggelam dalam kebisuan, Habib memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Langkahnya terasa berat, seakan ia harus mengangkat beban yang tidak terlihat. Ia menuju ke tempat yang selalu memberi kedamaian bagi jiwanya, sebuah masjid yang sunyi. Ketika ia melangkah ke dalam, suasana tenang dan hening menyambutnya. Hawa dingin malam yang lembut seakan menyelimuti hatinya yang sedang kacau. Ia duduk di sudut masjid, meresapi setiap hembusan napasnya yang terasa begitu dalam. Ia ingin berbicara kepada Tuhan, ingin mengungkapkan rasa sakit dan kebingungannya. Dalam kesendirian itu, Habib merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kekalahan yang mengisi pikirannya, tetapi sebuah keheningan yang mulai membuka ruang bagi pemahaman yang lebih besar. Di tengah keheningan itu, ia menyadari bahwa perjuangannya selama ini bukanlah tentang memenangkan pertempuran fisik atau mencapai kekuasaan. Semua yang ia anggap penting kini terasa seperti bayangan yang mudah pudar. Ia mulai merasakan bahwa apa yang ia cari sebenarnya adalah kedamaian dalam dirinya sendiri, bukan sorakan atau pujian dari orang lain. Sekali lagi, ia teringat akan kata-kata Panglima Jilah. Kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, semakin jelas seiring waktu. Habib mulai merenung, apakah selama ini ia terlalu banyak mengejar sesuatu yang tidak seharusnya ia kejar? Apakah selama ini ia terlalu banyak mengandalkan egonya dan bukan pada kekuatan yang datang dari dalam dirinya yang lebih dalam? Ia merasa bimbang, tetapi di satu sisi, ada sebuah kenyataan yang mulai terungkap, bahwa ia harus menjalani proses ini dengan cara yang berbeda. Pagi berikutnya, Habib bertemu dengan seseorang yang tidak terduga. Seorang pria tua yang mengenakan jubah sederhana, namun memiliki aura ketenangan yang luar biasa. "Apa yang kamu cari, nak?" tanya pria itu dengan suara lembut. Habib terkejut, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa aman untuk berbicara. Tanpa berpikir panjang, ia mulai membuka perasaannya. "Aku merasa terperangkap dalam kekalahan. Aku merasa tidak tahu lagi siapa diriku." Pria itu hanya tersenyum, seolah memahami apa yang Habib rasakan. "Jalan yang kamu tempuh tidak selalu mudah, tetapi itu bukanlah akhir," kata pria itu dengan penuh kebijaksanaan. "Kekalahan bukanlah musuh, tetapi guru yang paling setia. Ketika kamu menerima kekalahan itu dengan hati yang terbuka, kamu akan melihat dunia dengan mata yang berbeda." Habib mendengarkan kata-kata itu dengan penuh perhatian, seolah sebuah pintu baru terbuka dalam pikirannya. Ia merasa seperti ada harapan yang perlahan mulai tumbuh. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna. Hari demi hari, Habib mulai meresapi pelajaran yang datang dari kekalahan dan pertemuan itu. Ia tidak lagi melihat kekalahannya sebagai sebuah akhir, melainkan sebagai awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan dunia di sekitarnya. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kedamaian, dan bahwa perjalanan ini membutuhkan keberanian untuk mengakui kelemahan, sekaligus kekuatan untuk terus berjalan meskipun tanpa sorakan atau pengakuan. Sebuah pemahaman yang jauh lebih dalam mulai mengubahnya, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Setelah pertemuan dengan pria tua yang penuh kebijaksanaan itu,
Habib merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keheningan yang selama ini menguasai pikirannya perlahan mulai terbuka, memberi ruang untuk sesuatu yang lebih dalam dan lebih nyata. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekannya mulai menghilang. Namun, meskipun ada sedikit cahaya yang mulai terlihat, ada satu perasaan yang masih sulit ia lepaskan, rasa malu yang menghantuinya sejak kekalahan itu. Di depan orang-orang, ia tetap harus menunjukkan wajah yang tegar. Tetapi di dalam hatinya, rasa tidak cukup itu terus menggerogoti. Ketika ia menatap cermin, ia tak lagi melihat sosok yang dulu bangga dengan dirinya sendiri. Sekarang, yang tampak hanyalah seseorang yang terluka, yang sedang berjuang untuk menerima kenyataan. Bagaimana aku bisa kembali berdiri jika aku sendiri masih merasa jatuh, pikir Habib. Ia ingin kembali menjadi sosok yang penuh percaya diri, tetapi ia tahu, perjalanan itu tidak semudah yang dibayangkan. Satu malam, Habib berdiri di depan jendela, memandang langit yang gelap. Bintang-bintang tampak begitu jauh, namun ia tahu, mereka juga mengalami perputaran yang tak terlihat. Seperti bintang yang berada di kejauhan, ia merasa dirinya terlalu kecil di tengah dunia yang luas ini. Tetapi, di saat itulah, suara dari dalam dirinya kembali terdengar. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut dengan bayang-bayangmu sendiri? Suara itu bukan lagi suara keraguan, melainkan suara kekuatan yang mulai mengalir dalam dirinya. Ia menyadari bahwa yang ia takuti selama ini bukanlah dunia luar, tetapi dirinya sendiri. Pada saat itu, Habib memutuskan untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggunya. Ia memutuskan untuk menghadapi segala rasa malu, takut, dan penyesalan yang masih ada di dalam hatinya. Ia tahu bahwa untuk bisa bangkit, ia harus terlebih dahulu berdamai dengan bayang-bayang dirinya. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada lagi alasan untuk menghindar dari kenyataan. Jika ia ingin menjadi lebih kuat, ia harus terlebih dahulu menerima dirinya dalam kekalahannya, dalam ketidaksempurnaannya. Pada pagi yang baru, Habib memutuskan untuk mengunjungi tempat yang penuh kenangan, tempat ia pertama kali berjuang dan berbicara di depan massa. Semua itu sudah jauh di belakangnya, tetapi rasanya masih begitu nyata. Setiap sudut tempat itu menyimpan kenangan tentang siapa ia dulu, seorang orator yang berapi-api, yang merasa bisa mengubah dunia hanya dengan kata-kata. Tetapi kali ini, ketika ia berdiri di sana, tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan. Hanya ada dirinya dan angin pagi yang berbisik. Di tengah kesendirian itu, Habib mulai berbicara, bukan pada orang banyak, tetapi pada dirinya sendiri. Aku tidak akan melarikan diri lagi. Aku tidak akan bersembunyi dari bayanganku. Kata-kata itu mengalir begitu dalam, begitu tulus. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi upaya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Hanya ada dirinya yang sedang mencoba untuk kembali menemukan jati dirinya, untuk menerima semua kekurangan dan kelemahannya. Ia mengerti bahwa kekuatan bukan berasal dari penampilan luar, tetapi dari kedamaian yang ada dalam batin. Langkah demi langkah, Habib mulai belajar untuk mengurangi ego dan kebanggaan yang selama ini menuntunnya. Ia mulai membuka diri untuk belajar dari orang lain, untuk mendengarkan tanpa terburu-buru memberi jawaban. Ia menyadari bahwa dalam setiap kekalahan ada pelajaran berharga, dan dalam setiap pertemuan ada kesempatan untuk tumbuh. Dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan, tetapi ada cara untuk belajar dari segala hal yang datang. Yang terpenting, ia tidak lagi terjebak dalam perasaan bahwa ia harus selalu menjadi yang terhebat atau yang terbaik. Seiring berjalannya waktu, Habib mulai merasakan sebuah perubahan dalam dirinya yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Rasa bangga yang dulu selalu ia cari kini digantikan dengan rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah mengajarinya begitu banyak. Ia tidak lagi melihat kekalahan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari proses yang lebih panjang. Sebuah proses untuk menjadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih tulus dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Meskipun jalan itu panjang dan penuh tantangan, Habib merasa kini ia sudah lebih siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Pada malam hari, saat ia merenung kembali,
Habib mengerti satu hal yang sangat penting, bahwa untuk benar-benar menemukan kedamaian dalam diri, ia harus siap untuk menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, dan tak ada yang salah dengan mengambil waktu untuk merenung dan tumbuh. Kini, ia tidak hanya berjuang untuk bangkit, tetapi untuk menemukan kedamaian yang sejati dalam dirinya, dan itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengalahkan lawan. Habib merasa seperti ada sesuatu yang membara dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ambisi atau kehormatan. Dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dalam hidup ini, sesuatu yang lebih dalam daripada kemenangan fisik atau kemenangan politik yang selama ini ia kejar. Kekalahan yang dulu ia anggap sebagai penghancuran ternyata membawa benih-benih kebangkitan yang tak terduga. Dia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan dan tumbuh dari segala ujian hidup. Pada suatu sore yang penuh dengan keheningan, Habib duduk di sebuah ruang yang sunyi, memandangi jendela yang menghadap keluar. Hujan mulai turun dengan lembut, mengaburkan pandangannya. Suara hujan itu mengingatkannya pada betapa banyaknya hal yang telah ia hadapi, bagai air yang mengalir, kesulitan dan tantangan datang begitu deras, namun ada satu hal yang tetap bertahan, dirinya sendiri. Aku bertahan, meskipun badai terus datang, pikirnya. Tetapi, seiring dengan perenungannya itu, ia sadar bahwa kekuatan bukanlah tentang bertahan saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menerima segala yang datang dengan lapang dada. Hari-hari Habib kini mulai diwarnai dengan perubahan kecil namun signifikan. Dia mulai terlibat dalam banyak diskusi dengan orang-orang yang sebelumnya ia anggap berbeda pandangan. Ia ingin mendengar, bukan lagi berbicara untuk didengarkan. Ia ingin belajar, bukan hanya mengajar. Dunia yang ia lihat sebelumnya dengan pandangan sempit, kini terbuka lebih luas. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati datang bukan dari kata-kata yang dibentangkan, tetapi dari tindakan yang tulus dan penuh pengertian. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang benar-benar aku cari dalam hidup ini? Pada saat yang sama, bayang-bayang kekalahannya masih datang, tetapi kali ini ia tidak lari dari mereka. Ia menerima setiap rasa malu, setiap ketidakpastian, dan setiap kekurangan sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Habib mulai menulis. Tulisan-tulisannya bukan lagi orasi penuh amarah atau ajakan untuk perlawanan. Kali ini, tulisannya berisi pengakuan, introspeksi, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di atas kertas, ia mulai menyusun ulang mimpinya, bukan mimpinya untuk mendominasi atau memenangkan segala hal, tetapi untuk membangun dunia yang lebih damai dan penuh pengertian. Namun, tidak mudah untuk mengubah pandangan yang telah bertahun-tahun ia pegang teguh. Banyak yang mulai mencibir perubahan dirinya. Mereka yang dulu mengagumi, kini meragukan. Teman-temannya yang lama mempertanyakan langkah-langkah baru yang diambilnya. Beberapa bahkan mencemooh Habib, mengatakan bahwa ia telah jatuh dari jalan yang benar, bahwa ia telah terpengaruh oleh kelemahan. Tetapi, di dalam hatinya, Habib tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil kini adalah langkah menuju kedamaian yang sejati, dan itu lebih penting daripada mendapatkan pengakuan dari orang lain. Malam hari, di bawah cahaya redup, Habib kembali memandang keluar jendela. Ia mulai memahami bahwa dalam hidup, banyak hal yang tak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengendalikan bagaimana kita merespons segala hal yang datang. Kehidupan ini tidak akan pernah menawarkan segalanya dengan mudah, tetapi bagi mereka yang berani membuka hati, selalu ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh tidak akan pernah mudah, tetapi ia siap untuk melewati setiap tantangan dengan kepala tegak. Aku tidak akan menyerah pada diriku sendiri, bisiknya pada diri sendiri. Seminggu setelah itu, Habib bertemu dengan seseorang yang membuatnya lebih yakin pada perubahan yang sedang ia jalani. Seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya, yang telah mengenal dirinya melalui media dan mengikuti perjalanan hidupnya dari jauh. Pemuda itu datang dengan penuh rasa hormat, tetapi juga dengan pertanyaan yang menantang. Habib, kenapa sekarang kamu memilih untuk berubah? Kenapa tidak melawan seperti dulu? Tanya pemuda itu. Habib menatap pemuda tersebut dengan senyuman penuh kebijaksanaan.
Karena aku baru saja belajar bahwa kadang-kadang, melawan bukanlah cara terbaik. Kadang-kadang, yang kita butuhkan adalah memahami dan memberi contoh dengan tindakan. Di tengah pertemuan itu, Habib merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menyampaikan apa yang telah ia pelajari selama ini. Ia tidak lagi merasa perlu mengungkapkan amarah atau kebencian. Sebaliknya, ia berbicara dengan penuh ketenangan dan kejelasan. Kita seringkali terjebak dalam perasaan harus berjuang untuk sesuatu yang besar, tetapi terkadang, yang paling besar adalah melakukan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah diri kita, menerima kelemahan kita, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik adalah perjuangan terbesar. Hari demi hari, Habib semakin merasa tenang dengan keputusan yang telah ia buat. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tetapi ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil dari sini adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan diri sendiri. Ketika ia melangkah keluar, kali ini tidak ada keraguan. Tidak ada lagi perasaan kosong. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, sebuah kedamaian yang tidak berasal dari kemenangan, tetapi dari penerimaan diri dan perjalanan menuju kedewasaan. Hari itu, udara terasa begitu berat. Langit gelap, seakan merefleksikan kegelisahan dalam hati Habib. Ia berdiri di depan pintu besar, sejenak menatap kosong keluar jendela. Hujan deras yang mengguyur kota tampaknya menghapus jejak-jejak langkahnya, seperti hidup yang terus bergerak, menghapus masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia hindari, masa lalu yang menuntutnya untuk menghadapi kenyataan sekali lagi. Sesuatu yang telah ia lupakan, kini kembali menghantuinya. Beberapa waktu yang lalu, ia mendengar kabar tentang Panglima Jilah yang akan mengadakan sebuah pertemuan besar. Banyak yang mengatakan bahwa Panglima itu bukan sekadar pejuang biasa, tetapi seseorang yang memiliki pandangan hidup yang jauh lebih besar dari sekadar kemenangan dalam pertempuran fisik. Habib tak pernah bertemu langsung dengan Panglima Jilah, namun apa yang ia dengar membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Ia harus pergi, tak peduli seberapa berat perasaan yang ia bawa. Setibanya di tempat itu, Habib merasakan atmosfer yang tak biasa. Banyak orang berkumpul, wajah-wajah yang penuh dengan harapan, namun ada juga tatapan kosong yang menunjukkan ketidakpastian. Habib berjalan perlahan, merasakan setiap langkahnya begitu penuh makna. Ketika akhirnya matanya bertemu dengan Panglima Jilah, ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam dirinya. Panglima itu, dengan tatapan tajamnya, seolah melihat langsung ke dalam jiwa Habib. Tak ada kata-kata yang diucapkan, hanya keheningan yang menciptakan ketegangan di antara mereka. Panglima Jilah menatap Habib sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Habib, kamu datang ke sini bukan hanya untuk bertarung, bukan?" Kalimat itu seperti petir yang menghantam, mengingatkan Habib bahwa apa yang ia cari selama ini bukanlah sebuah pertarungan fisik, melainkan sebuah perjalanan batin yang jauh lebih berat. "Aku datang untuk memahami," jawab Habib, meskipun ada kegugupan dalam suaranya. Ia tahu, ini adalah momen yang menentukan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk banyak orang yang kini menaruh harapan padanya. Panglima Jilah mengangguk pelan, seolah mengerti lebih banyak dari yang Habib ungkapkan. "Kita semua mencari pemahaman, Habib. Tapi kadang, pemahaman datang dengan harga yang sangat tinggi." Kata-kata ini menggema dalam pikiran Habib, seperti sebuah peringatan yang membuatnya semakin terhimpit oleh kenyataan bahwa perjalanannya jauh dari selesai. Dia tak bisa lagi menghindar dari apa yang harus ia hadapi, dan kali ini bukan hanya sekadar kata-kata atau orasi. Ini adalah pertempuran di dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi tegang. Seseorang berteriak, dan tiba-tiba saja seluruh ruangan dipenuhi dengan keributan. Habib merasakan denyut nadi yang semakin cepat, seolah dunia di sekitarnya sedang berputar semakin cepat. Namun, Panglima Jilah tetap tenang, seperti seorang yang sudah lama terbiasa dengan gejolak di sekitarnya. "Tenang, Habib. Semua ini adalah bagian dari perjalananmu," ucapnya, mencoba menenangkan Habib yang merasa cemas. Namun, di dalam hati, Habib merasakan kecemasan yang mendalam. Apa yang akan terjadi jika ia tidak bisa mengendalikan dirinya? Ketegangan yang semakin meningkat membuat Habib merasa terjepit.
Di luar dirinya, orang-orang mulai bersiap untuk sebuah pertempuran. Namun, Habib tahu bahwa pertempuran ini bukanlah untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat secara fisik, melainkan siapa yang lebih mampu mengendalikan dirinya sendiri di tengah tekanan. Ketika Panglima Jilah mulai berbicara lagi, suaranya penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Kekuatan sejati bukanlah tentang menumbangkan lawan, melainkan tentang mengalahkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Kata-kata itu menghantam Habib dengan begitu keras. Dalam sekejap, semua perasaan yang selama ini ia pendam, kekecewaan, ketakutan, kemarahan, seolah meluap. Dia merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin emosional yang tak bisa ia keluar darinya. Namun, saat itulah, Habib menyadari bahwa apa yang selama ini ia cari ternyata berada di dalam dirinya sendiri. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Kini, Habib tahu, jalan yang harus ia tempuh bukan lagi tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam hati. Hujan masih mengguyur dengan deras, namun kali ini bukan hanya hujan yang menyirami Habib. Perasaan yang terpendam selama bertahun-tahun kini mulai mengalir, seakan menghapus semua kebohongan yang ia bangun di sekeliling dirinya. Sebelum pertemuan itu, ia merasa seperti seorang pejuang yang tak terkalahkan, seorang orator yang mampu mengguncang dunia dengan kata-kata. Namun kini, di hadapan Panglima Jilah, ia merasa kecil. Bukan karena fisik, tetapi karena kekosongan dalam dirinya yang ia tak pernah sadari sebelumnya. Panglima Jilah berdiri di depan Habib, dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. "Apa yang kau cari, Habib?" Suara itu begitu dalam, seolah menembus kedalaman hati. Habib terdiam, menatap tanah sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia telah berbicara dengan begitu lantang selama ini, namun sekarang kata-kata terasa begitu berat untuk keluar. Aku mencari kekuatan," jawabnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan yang terus menderas. Panglima Jilah tersenyum tipis. "Kekuatan? Itu bukan sesuatu yang bisa kau temukan di luar dirimu. Itu adalah sesuatu yang telah lama ada dalam dirimu, hanya saja kau tak pernah menyadarinya." Kalimat itu membuat Habib terdiam lebih lama. Ia merasa seolah segala yang ia perjuangkan selama ini, kekuasaan, pengaruh, bahkan keberanian, semua itu hanyalah cermin kosong yang tidak pernah mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" tanya Habib, dengan suara yang kini penuh keraguan. Panglima Jilah mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. "Kamu harus belajar untuk melepaskan," katanya dengan lembut. "Melepaskan apa yang telah membuatmu menjadi bayangan dari dirimu sendiri. Hanya dengan melepaskan, kamu bisa menemukan kekuatan yang sesungguhnya." Kalimat itu seperti kilat yang menyambar, memecah kegelapan dalam diri Habib. Ia merasa terjaga dari tidur panjang yang penuh ilusi. Tiba-tiba, seluruh tubuh Habib terasa lemas. Ia merasa terhimpit, seakan ada beban berat yang menekan dadanya. Apa yang Panglima Jilah katakan menguji seluruh keyakinannya. Selama ini, ia menganggap kekuatan terletak pada apa yang bisa ia kuasai, pada apa yang bisa ia peroleh. Tetapi, apa yang dia dengar sekarang, membalikkan semua pemahaman itu. Melepaskan? Bagaimana mungkin? Bukankah selama ini ia bertahan dengan kerasnya dunia dengan kekuatan itu? Namun, semakin lama ia merenung, semakin dalam ia merasakan perubahan itu. Ia mulai mengingat perjalanan hidupnya, bagaimana ia dibesarkan, bagaimana ia dibentuk oleh perjuangan dan keyakinannya yang keras. Semua itu membawa kebanggaan, tetapi juga membuatnya terperangkap dalam bayangan dirinya yang terus memburuk. Melepaskan. Kata itu terus berulang dalam benaknya. Apa yang seharusnya ia lepaskan? Dan mengapa, tiba-tiba, ia merasa begitu takut untuk melakukannya? Panglima Jilah, melihat kebingungannya, akhirnya berkata lagi, "Kekuatanmu bukan pada seberapa banyak yang bisa kau kuasai, tetapi pada seberapa banyak yang bisa kau lepaskan tanpa merasa kalah." Kalimat itu terasa begitu dalam, menembus setiap lapisan pertahanan dalam diri Habib. Ia mulai merasakan adanya ketenangan yang perlahan mengalir ke dalam dirinya, meskipun masih ada keraguan yang menggantung di udara. Namun,
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Habib merasa ada ruang untuk bernafas, seakan dunia yang selama ini terasa begitu sempit, kini mulai terbuka lebar. Habib menatap Panglima Jilah dengan penuh pengertian. Ia menyadari bahwa pertempuran yang sejati bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri. Semua yang ia perjuangkan selama ini, semua itu hanya membuatnya semakin jauh dari diri sejatinya. Kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan meski terasa sulit, ia memutuskan untuk memulai perjalanan baru, melepaskan semua yang selama ini membuatnya terbelenggu dalam bayang-bayang kekuatannya yang palsu. Pagi itu, Habib berdiri di depan cermin, merenung. Setiap garis di wajahnya, setiap jejak kelelahan dan kebanggaan, seakan mengingatkannya pada semua yang telah ia lalui. Semalam, kata-kata Panglima Jilah masih terngiang di telinga, membawa angin perubahan yang perlahan menggoyahkan keyakinannya yang telah lama ia bangun. Ia merasa seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang, terkejut, bingung, namun juga merasa lebih hidup dari sebelumnya. Apakah ini yang disebut kebebasan? Langkah pertama terasa berat, lebih berat dari yang ia bayangkan. Bagaimana bisa seseorang seperti dirinya, yang telah terbiasa memimpin, berbicara dengan lantang, dan menunjukkan kekuatannya, melepaskan semua itu? Namun, semalam ia merasakan keheningan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang lebih menenangkan dari semua suara dunia yang biasa mengelilinginya. Keheningan itu adalah jawaban yang ia cari selama ini, tapi juga pertanyaan yang harus ia jawab sendiri. Ia memikirkan kembali perjalanan hidupnya, dari masa muda yang penuh semangat dan idealisme, hingga perjuangannya yang tak henti untuk menunjukkan siapa dirinya di mata dunia. Semua itu kini terasa seperti bayangan. Apa yang dulu ia anggap sebagai kemenangan ternyata hanya membuatnya terperangkap. Ia merasa seolah sudah cukup banyak berlari dalam hidup ini, namun tidak menuju tempat yang benar. Apakah ia akan terus berlari dalam lingkaran yang tak berujung, ataukah ini waktunya untuk berhenti dan menemukan makna sesungguhnya? Habib meraih telepon genggamnya, membuka pesan yang dikirimkan oleh Panglima Jilah semalam. Kekuatan sejati terletak pada kesediaan untuk melepaskan dan menerima diri kita apa adanya, begitu kata-kata yang tertulis. Membaca itu, Habib merasa seperti baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Ia tahu, untuk pertama kalinya, bahwa pertempuran yang sesungguhnya tidak berakhir di luar dirinya. Itu adalah pertempuran dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwanya. Namun, walau ada perasaan baru yang menghampiri dirinya, ada pula rasa takut yang menyertainya. Takut kehilangan semua yang telah ia bangun, takut ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini memujanya sebagai pahlawan. Habib tahu, melepaskan bukanlah hal yang mudah. Itu bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu yang buruk, tapi juga tentang melepaskan bagian dari dirinya yang telah membentuk siapa dia selama ini. Ia harus rela mengubah dirinya, meruntuhkan benteng yang telah ia bangun begitu lama. Malam itu, ia kembali bertemu dengan Panglima Jilah. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi pertanyaan besar yang mengganggu pikirannya. "Aku siap," ucap Habib dengan suara yang lebih pasti. "Aku siap melepaskan." Kata-katanya mengalir begitu tulus, seakan melewati perjalanan panjang yang penuh ragu dan ketakutan. Panglima Jilah hanya mengangguk pelan, seakan tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Itu adalah pilihan yang datang dari dalam hati Habib sendiri. Panglima Jilah mendekat dan meletakkan tangan di bahu Habib. "Kau telah memilih jalan yang sulit, tapi itu adalah jalan yang benar. Melepaskan bukan berarti kalah, itu berarti kau memilih untuk hidup dengan lebih bijak, lebih tenang." Kata-kata itu menenangkan hati Habib. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu lagi membuktikan dirinya kepada dunia. Ia tidak lagi harus memikul beban yang terlalu berat. Ia hanya perlu menjadi dirinya yang sebenarnya. Saat itu, Habib tahu bahwa pertempuran hidup tidak selalu harus dimenangkan dengan kekuatan atau kemenangan duniawi. Kadang-kadang, kemenangan terbesar adalah dengan mampu menerima diri sendiri dan melepaskan segala beban yang menghalangi. Dengan keyakinan baru, ia melangkah ke depan, siap menghadapi dunia yang berbeda, dunia yang lebih tenang dan lebih damai. Babak baru dalam hidupnya dimulai,
Dan kali ini, ia melangkah dengan hati yang lebih lapang.